kapan sih arus puncaknya itu Pak? Nanti itu di hasil penelitian dari Litbang Menteri Perhubungan baru keluar kemarin itu. Kita udah tuangkan dalam SKB juga. Itu diprediksi peningkatan 71,7% atau sebanyak 193,6 juta orang. Boleh dikasih tahu yang jadi dasar akan ngebludak itu kira-kira kenapa Pak? Karena sebelumnya COVID pada nggak mudik atau perekonomian sudah kembali normal atau gimana Pak? Kalau kita bicara mudik, ini PR-nya yang terbesar adalah macet. Kalau orang sudah ketemu macet, kemudian akan terjadi emosi yang tinggi. Ketika emosi itu tinggi, orang akan lebih cepat lelah, cepat capek. Kemudian yang timbul adalah Halo, selamat datang di podcast Suzuki dengan saya Lydia Febrian. Kali ini kita akan bahas tentang persiapan untuk mudik juga liburan tahun 2024. Nah, kali ini podcastnya sangat menarik dan informatif sekali. Di sini ada 3 narasumber dengan pengalaman juga background yang berbeda-beda. Kali ini saya mau perkenalkan yang pertama di sini dari pihak kepolisian bersama kita sudah ada Pak Irwan. Halo Pak. Baik. Nah, nanti Pak Irwan itu akan membantu memberikan kita insight atau wawasan ya terkait dengan keselamatan dan aturan yang perlu diperhatikan ketika Suzuki Family itu akan melakukan perjalanan mudik atau liburan. Kemudian di sini juga bersama kita Bapak Sony Susmana. Halo Pak. halo. Bapak Sony Susmana ini seorang Chief Safety Driving terkemuka di Indonesia. Nanti beliau juga akan membantu kita nih. Kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita akan berlibur atau mudik supaya mudiknya menjadi aman dan nyaman. Nah, terakhir dari sisi emak-emak, di sini ada pelanggan setia Suzuki yaitu Ibu Tika. Halo Ibu Tika. Halo. Nah, nanti Ibu Tika juga akan sharing ya terkait dengan pengalamannya. Bagaimana pengalaman mudik sebelumnya termasuk juga rencana mudik kali ini ya. Iya, betul banget. Oke, karena podcast kali ini sangat informatif juga sangat memberikan inspirasi untuk persiapan kita mudik juga liburan. Tonton podcast ini sampai dengan habis, jangan di skip, jangan dipotong. Dan nanti di ujung acara kita akan berikan satu pertanyaan dan teman-teman akan punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah senilai total ya untuk 10 pemenang saja. Oke, kita akan mulai ya. Oke, tapi sebelumnya boleh nggak saya mau bilang nanti mudik aman dan nyaman bersama? Nanti boleh 3 narasumber bilang Suzuki. Gitu ya Pak? Gitu ya Bu? Oke, kita mulai ya. Mudik aman dan nyaman bersama Suzuki. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Udah kayak kuis ya. Oke. Saya mau tanya sama dari sisi Mama dulu nih. Sebelum kita masuk ke pendapat dari para expert. Gimana Ibu Tika? Untuk tahun ini ada rencana melakukan perjalanan liburan atau ada rencana mudik? Ada dong pastinya Mbak. Tiap lebaran tuh pasti aku mudik ke Jogja nih Mbak. Oh, berarti tahun ini rencananya mau Mudik ke Jogja. Oke ya. Sebelum masuk ke persiapannya, kita mau tanya dari expert kita nih. Ada Pak Irwan, ada Pak Sony juga ya. Saya mau tanya sama Pak Irwan Pak. Saya boleh tanya ya Pak? Boleh. Oke. Nih Pak, katanya diprediksi Pak kalau tahun ini akan terjadi peningkatan sekitar 70% Pak arus mudiknya dari tahun sebelumnya. Kira-kira boleh dikasih tahu Pak untuk kira-kira gambaran jumlahnya, mungkin ada estimasi sama kapan sih arus puncaknya itu Pak? Nanti itu di hasil penelitian dari Litbang Menteri Perhubungan baru keluar kemarin itu. Kita udah tuangkan dalam SKB juga. Itu diprediksi peningkatan 71,7% atau sebanyak 193,6 juta orang yang akan mudik. Terus kalau untuk diberlakukannya itu harinya tuh 5 sebelum lebaran sama H+1, H-1. Dan itu tanggal 5 sampai tanggal 9 itu. Itu. Jadi tanggal 5 itu udah mulai diprediksikan udah pada. Ini kalau misalnya diprediksi 193 ini kalau negara Malaysia aja pindah ya masih lebih juga nih. Oh, masih sisa ya Pak? Masih sisa di kita nih. Singapura juga masih sisa kalau ditinggal. Jadi 153 sedangkan penduduk Indonesia 250. Hampir sekitar 71%-an tuh. Oke, baik. Kira-kira apa Pak Irwan yang boleh dikasih tahu yang jadi dasar akan ngebludak itu kira-kira kenapa Pak? Karena sebelumnya COVID pada nggak mudik atau perekonomian sudah kembali normal atau gimana Pak? Kalau kita lihat sih ya mungkin pemerintah sini sekarang memanjakan kepada masyarakat untuk bisa libur panjang.
Ya itu aja kelihatannya untuk dibandingkan dari yang sebelum-sebelumnya meningkat terus, ya menikmati lah kehidupan ini. Oke, Iya. baik. Terima kasih Pak Iya. Irwan. Nah, saya mau tanya sama Pak Sony ya Pak ya. Nah, tadi kan sudah diinformasikan juga oleh Pak Irwan, kita juga bisa lihat di media sosial ya, memang prediksi arus mudik tahun ini meningkat. Tadi sudah dikasih tahu estimasinya bahkan 71% ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak Sony, hal-hal apa sih Pak yang harus diwaspadai Pak ketika jumlah pemudik itu akan ngemeludak seperti itu? Ada nggak yang perlu kita antisipasi nih dengan gambaran tadi Pak? Ya keren ya, yang mudik banyak ya. Iya. Banyak banget. Jadi kalau kita bicara mudik, ini PR-nya yang terbesar adalah macet. Kalau orang sudah ketemu macet, kemudian akan terjadi emosi yang tinggi. Ketika emosi itu tinggi, orang akan lebih cepat lelah, cepat capek. Kemudian yang timbul adalah agresivitas. Nah, ketika terjadi agresivitas, ini banyak dilakukan oleh pengemudi pengganti. Oke. Nah, pengemudi pengganti ini tidak punya jam terbang yang cukup. Ya, sehingga di jalan raya ini harus diwaspadai adalah cara mereka bermanuver. Kemudian bagaimana kita mengantisipasi hal-hal seperti itu sehingga di dalam perjalanan mudik ini kita dapat menghindari sebuah kecelakaan minimal seperti itu. Oke, baik ya. Jadi karena memang sudah diprediksi akan ngebludak, harusnya juga persiapan mental dan hati ya Pak. Betul. Karena Sabar. kita nggak bisa melihat nanti di lapangan seperti apa ya, Iya. ketemu sama yang ugal-ugalan, ketemu Iya. yang sama yang taat, tapi kita harus persiapkan hati supaya tadi ya nggak mempengaruhi kesehatan mental, Iya. pikiran dan sebagainya ya. Iya. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak, ke Pak Irwan Iya, lagi iya. saya tanya ya Pak ya. Nah, kalau dari kepolisian sendiri Pak, kira-kira kesiapannya apa saja nih Pak untuk mengantisipasinya? Apa sih yang akan dilakukan gitu Pak Ya, sebagai kalau untuk persiapan? menghindari kemacetan, kepadatan itu kita sudah membuat CB ya. Cara berbuatnya itu seperti kayak membuat skema rekayasa lalu lintas ya, seperti kayak kontraflow, one way, ganjil genap. Itu kita siapkan nanti itu pada titik-titik supaya masyarakat bisa tidak terjadi kemacetan itu. Kita lakukan itu 3 cara itu. Terus tambah lagi kita siapkan personil dan posko keamanan itu di titik-titik daerah-daerah yang rawan macet, tempat rest area kita siapkan itu. Oke, baik. Jadi Suzuki Family nanti ketika sudah menjelang masa mudik dan Iya. masa liburan, nanti akan ada jalan yang one way, ada kontraflow, Iya. ganjil genap gimana Pak? Kita Ada ganjil melakukan- genap kita juga. melakukan, Kita Oke. melakukan itu. Cara salah satunya itu untuk membatasi supaya tidak terlalu padat di jalan tol. Oke, Kalau baik. kita lepas semua juga kita melakukan one way juga sulit. Tapi kalau ada ganjil genap kita bisa ngatur itu. Kita bisa hitung berapa kendaraan yang kita berlakukan. Buka 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur, baru 4 terakhir itu kontraflow. Kontraflow itu pemukul pangkas terakhir. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Siap, Irwan. Nah, ngomong-ngomong untuk terkait dengan persiapan mudiknya nih untuk Ibu Tika nih. Biasanya persiapan sebelum mudik atau liburan tuh apa aja dan ngapain aja? Oke, biasanya yang pertama disiapin itu mobil ya. Mobil tuh biasanya seminggu sebelum mudik aku bawa ke bengkel dulu nih Mbak. Ya, biar nanti dilakukan pengecekan secara menyeluruh nih ya. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa sama mobilnya masih ada waktu nih buat mikirin. Terus kalau jadi nanti menjelang hari H lebih fokus untuk nyiapin barang-barang yang mau dibawa. Terus juga makanan minuman, kemudian fisik dan mental kita semua yang nanti mau mudik, dan juga anak juga harus disiapin nih biar nanti selama perjalanan tuh aman dan nyaman gitu. Ini ngomong-ngomong kan seminggu sebelumnya servis mobil dulu. Ya. Servisnya biasanya di mana, Mbak? Di bengkel resmi Suzuki. Di mana tuh? Di Gading Serpong aku biasanya. Di Gading Serpong ya, biasanya Iya, ya. Oke, biasa seminggu sebelumnya ya. Kenapa Mbak milih ke Gading Serpong? Ya karena yang udah paling tahu ya mobil aku ya. Jadi pastinya aku ke bengkel resmi. Dah aku serahin ke ahlinya aja deh gitu. Oke, baik. Nah, tuh Suzuki Family. Jadi, hamin seminggu kita harus pastiin dulu nih kendaraan yang akan kita pakai itu dalam keadaan fit. Jadi supaya aman. Dan jangan lupa perginya pasti ke bengkel resmi Suzuki dong. Kenapa? Karena sudah pasti ada garansi pekerjaan, kemudian juga dikerjakan oleh teknisi-teknisi yang tersertifikasi. Bahkan bisa dipastikan seluruh spare partnya, olinya, dan semuanya itu adalah original. Jadi no KW-KW. Kemudian juga
teman-teman bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di bengkel kita. Jadi jangan ragu untuk servis mobilnya di bengkel resmi Suzuki. Kenapa? Karena jangan sampai mau untung malah jadinya buntung. Ya nggak? Iya, Terus juga mau cari yang murah nanti malah ke dalam mobilnya malah tambah rusak. parah. Iya. Ya nggak? Jadi perginya kemana? Bengkel resmi Suzuki. Iya. Oke ya. Nah, saya mau tanya lagi sama Pak Sony ya, Pak ya. Pak, seberapa penting sih Pak kondisi kendaraan terhadap kelancaran mudik nih? Wah, itu penting, tadi Mbak Tika udah sampaikan ya. Jadi saya sebenarnya mau nambahkan, kita harus melakukan pengecekan sebelumnya secara mandiri. Nah, untuk apa? Untuk si mekanik lebih fokus melihat untuk memperbaiki komponen-komponen tersebut yang rusak. Jadi jangan diserahkan 100% ke si mekanik, walaupun memang sudah ada schedule-nya ya, tetapi akan lebih mudah ketika kita bilang, ini ada yang abnormal kayak gini seperti apa sih? Nah, dia lebih gampang men-trace si masalah-masalah tersebut. Ya, ini penting kenapa? Karena perjalanan yang mudik ini tidak hanya lama tapi panjang. Oke. Ya, kemudian kita lewat cuaca yang berbeda-beda karena melintasi provinsi kan, sehingga mobil ini salah satu peranan kunci keselamatan selama di perjalanan nantinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony. Tadi kan udah disampaikan Mbak Tika juga ya, udah mempersiapkan ini itu. Terus juga Pak Sony juga bilang penting banget itu untuk memastikan kendaraannya fit. Makanya dikasih tahu ya Pak, hal-hal yang memang mengganjal di hati, apa yang dirasakan di mobilnya ini. Karena ini mobilnya tadi bukan hanya mudik itu bukan hanya perjalanan yang panjang, tapi dia lama, panjang dan lama, kebayang dong. Belum lagi dengan segala situasi yang kita nggak bisa prediksi nanti di sana. Jadi perannya untuk memastikan bahwa kendaraan dalam keadaan baik itu sangat penting ya. Saya mau tanya lagi sama Pak Sony lagi, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Nanti saya tanya sama Pak Irwan juga loh, iya, Pak. iya. Ya, oke. Menurut Pak Sony nih, apalagi yang harus disiapkan Pak dari sisi mungkin user atau orangnya Pak? Kalau tadi kendaraannya udah fit, dikasih tahu apa yang kurang serak di mobilnya biar nanti dipastikan oleh teknisi. Nah, sekarang kalau dari kita sendiri Pak, orangnya apa yang perlu siap? Kalau kita bicara mudik di sini kan bagaimana kita bisa sampai tempat tujuan dengan selamat ya. Dan PR-nya yang terbesar adalah bagaimana kita bisa menghindari sebuah kecelakaan. Aktor utamanya adalah si pengemudi. Nah, persiapan pengemudi ini adalah nomor 1. Tidur cukup, asupan makanan dan minuman memang yang sehat, kemudian termasuk distraksi yang nantinya mungkin terjadi di perjalanan. Ketika bawa makanan apakah bau atau enggak, bawa anak-anaknya rewel atau enggak, ketemu macet dia siap atau enggak, sehingga si pengemudi ini benar-benar harus mempersiapkan fisik dan mental itu secara maksimal. Oke Pak, tapi kadang ya Pak, nggak tahu nih perasaan saya apa perasaan dari ibu-ibu juga ya. Kalau kita udah siapin makanan, mau makanan kering, makanan siap saji atau apa, kalau udah jalan tuh sering kayak, udah nggak nafsu makan gitu loh Pak. Padahal itu juga akan mempengaruhi kan ya. Gimana tuh Pak? Kadang kita mau ngeliat makanan juga udah berasa, udah capek, udah ngantuk, gitu loh Pak. Iya. Jadi mau makan juga sulit sebenarnya Pak. Bener. Jadi ini berkaitan dengan istirahat secara berkala. Dalam posisi kita berpuasa, kita akarnya nggak minum, nggak makan kan, sehingga bagaimana kita melakukan persiapan istirahat dengan benar. Karena orang biasanya mempersiapkan perjalanan, tidak mempersiapkan cara istirahat yang efektif. Ini yang harus dirubah. Oke, baik. Mbak Tika kan punya anak ya, usia 4 tahun ya, usia 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau misalnya kita bawa toddler kayak begitu, apa ada persiapan khususnya nggak Pak? Jadi yang benar adalah perjalanan. Kita seringkali bawa makanan, tapi belum tentu loh itu disukai anak-anak. Oke. Kita nggak punya komitmen terhadap anak-anak. Misalnya, kamu nanti lewat perjalanan ini indah loh, itu nggak diomongin. Nanti kamu boleh ini, tidak boleh ini, itu nggak diomongin. Kemudian nanti kamu mau apa, kita siapin. Sehingga si anak-anak ini siap nih di perjalanan. Jadi jangan kita menyiapkan makanan dan minuman yang maunya kita cihui tapi belum tentu ya anak suka. Sehingga di perjalanan itu kita harus melengkapi lagi. Itu yang menurut saya penting adalah komitmen. Oke, ini hal baru ya buat kita ya para ibu-ibu ya. Ternyata kadang kita suka nyiapin, udah ini pasti disukai ya. Gitu, atau anaknya udah kasih bed cover biar tidur aja di sepanjang jalanannya. Ya enggak. Nah, kalau anaknya Mbak Tika dikasih gadget enggak?
Iya, biasanya sih sebelumnya aku siapin dulu nih tontonan yang dia senengin ya. Nah, biar dia nanti bisa tenang di dalam mobil ya. Selain nonton, tapi dia juga duduknya di car seat nih, harus aman di car seat sambil nonton. Nanti ya mungkin nggak lama-lama banget sih ya nontonnya, pasti kita timer juga ya. Nanti kalau dia udah tidur ya kita ini ambil ya gadgetnya. Nah, itu kita lakukan supaya nih nanti dia nggak ganggu kita juga nih saat nyetir gitu, saat selama perjalanan kan kita juga butuh yang tenang gitu. Jadi anak-anak juga wajib dipersiapkan seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya pakai gadget gitu Pak Sony, saya nggak apa-apa ya Pak? Iya, silakan. Nanti saya ada banyak pertanyaan kok ke Pak Irwan. Oke? Oke. Ya, kalau misalnya gadget gitu Pak, itu bisa jadi distraksi gak sih buat drivernya gitu? Karena kan anak kecil nggak mungkin pakai headset, anak kecil nggak mungkin juga. Nanti kalau kita nggak pakai suara kayak nggak ada feedback, nanti anaknya jadi cuma fokusnya ke situ doang gitu. Nah, itu akan jadi distraksi juga nggak Pak Buat si kita? pengemudinya. Iya. Sebenarnya gini, pengemudi ini ada grade-grade-nya. Ketika kita bicara basic ke atas, safety maupun defensive driver, itu distraksi yang ada di dalam cabin maupun yang di luar, itu harusnya dia bisa manage. Oke. Ya, apalagi anak kecil yang memang itu anaknya dia ya. Itu tadi Mbak Tika bilang benar, dikasih gadget supaya diem, tapi ada durasinya kan. Sehingga begitu si anak ini mulai rewel, cari rest area, istirahat, berhenti, ajak main. Begitu dia capek, masuk cabin, dia tidur kan. Nah, contohnya seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Pak Sony. Nah, kalau bisa terkait dengan bawa anak, sebenarnya ada nggak sih apa ya, entah teori atau hukumnya bahwa anak yang wajar untuk dibawa traveling untuk perjalanan panjang tuh usianya, baik itu dia dibonceng naik mobil atau naik motor, kan suka bawa satu keluarga tuh ya Pak ya. Sebenarnya ada nggak sih ketentuannya kalau untuk anak tuh idealnya dibawa traveling panjang gitu Pak? Sebenarnya ada anak yang masih kecil gitu ya. Ada yang bilang belum cukup usia di perjalanan, atau orang yang sudah tua misalnya. Oh iya. Ini kayaknya mudik sebuah momok gitu ya. Sebenarnya enggak loh. Ketika kita mudik enjoy terus punya komitmen, itu nyaman loh. Nyaman. Ya, jadi bukan faktor usianya sebetulnya. Bagaimana kita tahu kekurangan mereka dan melengkapi kekurangan tersebut. Bagaimana kita tahu kebutuhan mereka, kita penuhi kebutuhan tersebut. Nah, itu yang menjadi fokus si pengemudi, dan satunya co-driver. Ini kan co-driver fungsinya membantu si pengemudi untuk ayo tenang, ayo kita lengkapin, ayo kita istirahat dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony. Wah, ini pas banget ya sama Mbak Tika yang mau melakukan perjalanan mudik dengan bawa anak 4 tahun. Terus Pak ya, balik lagi Pak, karena kami kebetulan ibu-ibu yang punya anak toddler Pak, mengubah posisi dalam mobil, kayak misalnya bagasinya kita isi buat bed cover biar mereka bisa tidur, atau kursinya kita lipat, itu sebenarnya sesuatu yang amankah untuk perjalanan panjang dengan bawa anak dan bawa barang Pak? Berarti digelar tuh tempat Iya. tidur ya? Boleh, selama mobilnya berhenti. Tapi kalau dia jalan, semua penumpang wajib dalam posisi duduk sempurna sekalipun tidur. Oke, baik. Jadi sebaiknya tidak, ini buat komunitas, jangan pernah pasang atau gelar kasur di bagasi. Karena fungsi bagasi kan sebenarnya tempat barang ya, Iya, bukan betul, penumpang. Atau biasanya gini Pak, kursinya direbahin. Boleh, Iya, kursinya boleh. direbahin, Tapi terus mobilnya pakai berhenti Mbak. Oke, kayaknya yang perlu digarisbawahi adalah semua itu bisa diubah ketika dalam kondisi berhenti gitu ya. Kenapa nggak boleh? Ketika mobil itu bergerak, berarti mobilitasnya tinggi. Ya, betul. Kita harus memprediksi hal-hal yang tidak kita rencanakan. Kalau yang kita rencanakan bergerak maju, yang tidak kita rencanakan slip, terbalik, tabrakan. Ya kalau kita sayang istri dan anak, harusnya kita memposisikan dalam posisi yang aman. Iya. Oke, nah ini apa ya, pengetahuan baru ya untuk kita semua ya. Biasanya kita udah siap pas mau berangkat malah udah kita gelarin biasanya Pak. Ya enggak, udah digelarin biar luas bisa mungkin tuh kabin mobil luas. Iya. Ya enggak, biar anaknya bisa sekitaran di situ, guling kanan guling kiri. Iya. Padahal itu malah yang justru Malah membahayakan. malah justru Membahayakan. membahayakannya juga ya. Oke. Kemudian kalau misalnya terkait dengan barang bawaan Pak, ada batasannya nggak sih Pak? Misalnya kalau misalnya dari Pak Irwan, nanti akan ada pengecekan nggak sih bahwa nggak bisa terlalu banyak gitu, nggak boleh melebihi apa gitu. Terus bentuk pengecekannya di jalan tuh seperti apa? Kalau untuk pemeriksaan di jalan itu udah tidak ada lagi ya. Tetapi kita kenakan sanksi kepada pelanggaran itu menggunakan etle.
Oke. Ya kan? Kalau untuk persyaratan kendaraan berapa yang harus disyaratkan, ya jelas jelas diatur di undang-undang di di pasal 47 ayat 2 itu mana kendaraan penumpang, mana kendaraan orang. Nah, kalau kendaraan orang itu ya isinya 8 orang minibus itu. Tapi kan yang kita kebiasakan yang kita omongkan kan kadang-kadang itu mobil dipasang apa tuh? Bak-bak yang di atas itu loh. Roof rack, ada Nah, roof block itu kan gitu ya, Pak, ya? nggak standar itu. Oh. Nggak standar. Itu pernah kejadian tahun kemarin kalau nggak salah, saya lagi ngepam di Jogja Solo. Saya masuk tol Colomadu, itu terbang itu. Bak yang kontainer itu loh. Yang di Hitam. atas mobilnya itu, Pak. Roof block Terbang itu, Pak. bos. Buset, dia terbang. Iya, itu kejadian. Benar itu kejadian. Akhirnya untung nggak bakal apa-apa. Akhirnya saya di belakang saya tutup itu. Kejadian itu. Nah itu kan nggak standar karena bukan peruntukannya. Itu kan variasi. Jadi kalau memang bawa kendaraan, bawa barang ya sewajar-wajarnya lah. Ya kan gitu. Kalau bawa hewan gitu boleh nggak ya, Pak? Ya enggak lah. Boleh. Mobil bawa. Kan kadang kalau mudik mungkin Mengganggu ini ya, kesehatan juga itu. pengen kan. bawa hewan peliharaannya juga. Ya biasanya gitu, kucing ya, biasanya kucing ya. Ya Kucing, kembali anjing, lagi kita gitu. harus pikirkan kesehatannya ya, Bu. Kesehatannya, kalau misalnya kesehatannya itu, karena saya pikir kalau di dalam mobil itu kan AC-nya terbatas ya. Iya, Takutnya ya kita jaga di situ aja, jaga. Yang tahunya komitmennya pada diri kita sendiri. Bahaya nggak ini kelihatannya? Ya kadang-kadang orang bawa burung juga kadang-kadang di atas diikat ya. Gitu. Iya, bahkan di media sosial lagi ramai bawa bebek, Pak. Bebek Hongkong yang baru ini ya, yang lagi tenar ya. Iya. Sayang itu harga bebek katanya. Dibawa-bawa. Iya kan? Iya. Oke, baik, saya mau tanya lagi sama Mbak Tika nih, ada pengalaman nggak saat yang bisa di-sharing ke kita nih saat bepergian jauh gitu? Karena kan ini bukan pertama kalinya ya. Sebelumnya udah pernah jalan-jalan kemana aja? Perjalanan Ke jauh? paling jauh sih emang ke Jogja ya. Terus kalau selain itu biasanya kalau kayak anak libur sekolah akhir tahun itu ke daerah Jawa Barat, ke Bandung, ke Lembang gitu. Oke, pernah ada kendala nggak sih yang dirasakan gitu setiap mau memulai perjalanan atau selama perjalanan, bisa di-sharing ke Suzuki Family? Nah, ini kalau ibu-ibu ya, biasanya tuh pengen semua barang yang di rumah tuh dibawa, dimasukin ke mobil gitu, Pak. Iya, Kalau betul. ibaratnya itu katanya cuman genteng yang dibawa ya. Kalau bisa dibawa, Iya, Dibawa. kalau genteng itu bisa dibawa itu. Itu tuh bingung gitu loh. Iya. Ini tuh mana yang harus dibawa? Kayaknya tuh semua penting gitu, Pak. Nah, ada nggak sih, Pak, aturannya gitu, barang bawaan yang seharusnya dibawa apa? Terus kemudian ada pengaturannya nggak di mobil? Ada semua ada pengaturannya. Kalau misalnya mobil itu dipaksa mengangkut orang, diangkut barang ya kena pasal tilang itu 36 tata cara pemuatan. Itu kita tilang pakai etle aja kita. Kita nggak usah berdebat lagi sama polisi atau diberhentiin, nggak usah. Biarkan aja, nanti besok juga dikirim surat panggilan, surat pemberitahuan. Dapat gitu aja. surat cinta. Iya, surat cinta lah dibilang itu istilahnya. Tapi kan kita juga lihat dong. Kita mau pikir tuh faktor keselamatan, itu aja faktor keselamatan. Kalau memang seperti Bapak tadi bilang, kalau mobil itu kalau kita sayang, ya tempat duduk itu tempat duduk orang gitu loh. Kalau minibus 8 ya isi 8, itu pun harus pakai seat belt gitu. Jadi ya wajar lah bawa barang sewajar-wajarnya aja, jangan sampai berlebihan. Toh kita mau kemana sih? Itu juga kan kalau lebaran ini seperti hari biasa aja, kita pulang kampung aja. Ya, momennya aja kebetulan pada hari itu. Itu saya rasa. Oke. Kalau persyaratan pelanggaran memang ada jelas pelanggaran gitu. Itu kan faktor keselamatan ya. Jangan semua genteng dibawa ya, Pak. Bulakan sambal kadang-kadang dibawa. Iya, Pak Sony gitu ya, Pak. Harus. Karena kalau ibu-ibu itu kan daripada dia ketinggalan udah mendingan Iya, lebih, benar-benar. Pak. Seperti itu. Kadang-kadang suka nyesel ya. Kenapa nggak dibawa ya kemarin ya? Daripada ntar harus beli-beli di Iya. sana gitu kan, dibawa Kayaknya semua. lebih Iya, efisien benar. kalau kelebihan daripada kekurangan. Tapi dari Pak Sony kira-kira Pak, sebenarnya ada nggak sih runtutannya kira-kira kalau udah tahu bawanya sebanyak ini, kira-kira penyusunannya yang efektif tuh yang seperti apa, Pak? Biar tetap kebawa semua, tapi tetap sesuai dengan aturan dan aman. Ya, sulit ketika kita bawa barang 2 koper gitu ya. Pulangnya 2 koper juga tuh sulit. Sulit. Ya. Saya nyalahin adalah mereka-mereka yang nitip. Oke. Nitip. Iya kan, saya nitip ini dong, nitip itu. Dia nggak mikir bahwa ini menjadi odol nih, overdimensi, Dimensi, overloading. overload, iya. Kita contohin aja kerupuk deh. Itu memang ringan, tapi dia bungkusnya besar Ngabisin kan. tempat. Dan naruhnya hati-hati, kalau ditumpuk pecah segala macam. Nah, saya mau menambahkan tadi dari Bapak bilang bahwa benar, secara safety ketika mau barang itu ada di dalam kendaraan itu jangan sampai mengganggu keseimbangan dan pemandangan pengemudi.
visibilitas harus luas, dan dia masih bisa menguasai kendaraannya. Kalau sampai dia overloading, pasti kan mobil akan susah dikendalikan. Iya kan? Idealnya di dalam. Tapi kita nggak bisa menyalahkan ketika ada roof rack di atas kendaraan. Tapi dengan catatan roof rack-nya itu tertutup. Artinya tidak terbuka, diikat terpal, diikat tali rafia segala macam. baik. Itu tidak aman. Jadi benar-benar roof rack yang tertutup, dan maksimal di atas itu beratnya 50 atau 70 kilo. Maksimal, nggak boleh lebih. Oke, baik. Yang kedua, konsekuensinya kecepatan dari kendaraan dikurangin. Tidak boleh 80 lebih, tetapi di 60 atau 70, dan dia berjalan di sebelah kiri jalan. Kenapa? Itu mengganggu keseimbangan dari kendaraannya. Oke. Iya ya, gimana dong ini? Nah, tapi Pak, atau ada ininya nggak Pak? Misalnya ya, udah tahu bahannya banyak, ada nggak sih klasifikasinya gitu? Oh, yang di dalam kabin itu hanya khusus barang-barang apa gitu, yang penggunaannya frekuensinya lebih tinggi, yang ditaruh di roof rack atau bagasi belakang itu yang penggunaannya lebih Baju-baju. jarang Benar. misalnya, atau ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi saya sering memang mobile atau pindah provinsi, perjalanan jauh. Itu saya punya komitmen sama istri, kita bawa yang butuh-butuh aja nih. Contohnya gini, saya bawa baju misalnya 2 hari, saya bawa 4, nggak lebih. Kenapa? Karena di sana saya bisa laundry. Walaupun lebih mahal, tetapi efektif buat perjalanan saya. Karena di luar itu biasanya laundry 3 jam, 6 jam selesai. Nah, kalau tadi Mbak Tika bilang bahwa iya nih banyak, itu harusnya kita rencanakan dulu nih. Perlu nggak bawa sisir 4 misalnya kan, yang bulat, yang gepeng, ya kan? Ya itu emang itu PR dari wanita, nggak apa-apa sih. Tapi kembali lagi bahwa kita harus membantu pengemudi untuk perjalanan ini lebih aman, lebih selamat, kemudian perginya selamat juga pulangnya selamat. Oke. Nah, kalau misalnya masih nih terkait dengan roof rack, dengan barang bawaan ya. Kalau misalnya untuk mobil-mobil kayak hatchbacknya kita, kayak ada Espresso, Baleno, nah itu sebenarnya masih disarankan nggak, atau hanya mobil-mobil tertentu yang boleh, atau gimana Pak? Kalau kita bicara berat 50 sampai 70 sebetulnya masih aman. Masih aman. Masih aman. Yang penting dia memperhatikan titik konstruksi. Oke. Kemudian titik keseimbangan dari kendaraan. Jadi jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Artinya benar-benar roof rack yang ketutup lah. Iya. Masih boleh ya Pak? Boleh. Kalau ditutup dalam bagasi kan di mobil udah disiapin bagasi tuh. Belakang udah itu kan udah standar itu maksudnya. Udah diperhitungkan dengan jumlah berat. Kapasitas kendaraan itu bisa mengangkut berapa orang, barang berapa itu. Nah kalau itu nggak dapat surat cinta. Nggak dapat surat cinta ya. Cuman ya itu Pak, Itu karena ya, ikut terpal di atas itu Betul, Pak. tali putus itu. karena keterbatasan tadi dan ya karena euforia Lebaran ya Pak, dengan mudik ya. Kadang pun kita bawanya mungkin ya bawa pribadinya bisalah kita atur. Tapi Pak, kalau kita udah ketemu sama saudara kita yang di kampung, ini nih ada beras, bawa aja kelapa. Itu yang terjadi sama keluarga saya kalau akhir tahun gitu loh Pak. Semua hasil buminya itu juga dibawain sampai kita duduk lebih nunduk daripada barang-barang. Kalau nggak dibawa marah si Mbah. Iya, hubungan keluarga kita retak lagi. Kalau nggak dibawa marah si Mbah. Iya, kayak begitu Pak. Oke, baik, tadi kalau kita balik lagi ke regulasi ya tadi ya, melihat dengan dari sisi konstruksi mobil juga, kemudian juga memang ada batasannya juga ya, nanti tidak ditegur atau dicegat secara langsung, tapi tunggu aja surat cinta dari dari kepolisiannya ya. Oke, kemudian saya mau tanya nih sama Pak Irwan ya Pak ya. Pak, nanti kalau misal udah di perjalanan Pak, ada pemeriksaan jumlah orang nggak sih Pak? Atau jumlah barang? Orang pun tidak ada? Tidak ada lagi, kecuali penyeberangan ya. Kecuali kalau penyeberangan laut, itu kan dihitung orang ya Pak ya. Orang itu dia juga sudah melalui aplikasi dia membeliannya. Tapi kalau untuk sepanjang jalan tol gitu berhenti ya nggak mungkin. Ya, karena kita sudah dibatasi dengan apa ya, kamera, namanya ada kamera analitis. Kita ada kamera analitis di perbatasan masuk kendaraan wilayah itu, ada keterdeteksi itu berapa orang isinya. Oke. Wah, orang itu isinya sedan 4, untel-untelan ketahuan kok. Ketahuan kok, kita analitis itu. Kamera namanya kamera analitik kita. Itu kita sorot, bisa kita lihat. Tapi kalau setelah ketahuan apa Pak? Ya, Kalau kebanyakan misalnya. Kembalikan lagi. Surat cinta lagi?
Oke. Kan tata cara pemuatan, persyaratan kendaraan tersebut berapa orang. Iya, iya. Nggak pakai sabuk juga kelihatan kok. Iya. Ya, Iya. oke, jadi Suzuki Family yang lagi nonton podcast Iya. ini, yang akan bersiap untuk mudik, untuk liburan tahun 2024 ini, tolong dipastikan sekali lagi kondisi mobilnya fit, kondisi yang akan bawa mobilnya juga fit, kondisi yang akan diangkut juga harus fit, kemudian juga pastikan bawa barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan ya Pak ya. Iya, betul. Karena sekali lagi ya muatannya mobil memang untuk orang dulu, kemudian bagasi dan roof racknya lah ya, baru untuk barang-barang. Jangan sampai tadi lebih banyak muatan barangnya daripada kenyamanan untuk orangnya ya. Kayak ada lagi nggak Mbak Tika nih sebelum mudik mau ditanyain, mumpung kita ketemu dari Iya. sisi polisi sama keselamatan untuk berkendara. Nah, kadang aku juga bingung nih Pak, menentukan jam keberangkatan untuk mudik nih. Jadi jam berapa atau kadang pagi, siang atau malam itu nentuinnya gimana sih Pak? Ada ketentuannya nggak sih? Sebetulnya bebas. Cuman ada yang harus diperhatikan, yaitu siklus tubuh manusia. Ya kan? Ya, kita sama-sama tahu manusia kapan sih ngebusnya itu dibangun tidur, Mbak. Nah, bangun tidur tuh lagi ngebus-ngebusnya sampai jam 10 pagi. Nah, mulai dari jam 11 sampai jam 3, jam 4 itu drop badan. Ketika kita bawa berkendara, pasti akan capek. Pasti. Tapi kadang-kadang euforia tadi kan, wah mudik, paksain segala macam. Padahal dia lagi drop badannya dan otomatis fokusnya turun sama kewaspadaannya. Nah, saya nggak melarang dia pada saat perjalanan mudik ini harus siang atau gelap, enggak. Kembali lagi kepada komitmen si pengemudinya. Mampu nggak dia membaca potensi-potensi bahaya tersebut. Kalau malam kan memang lebih adem ya. Tapi sinar matala itu kendaraan daerah berlawanan itu bisa bikin mata perih. Kalau siang nggak ada itu, tapi mataharinya Ya, bikin panas. perih, lebih panas. Ya itu pilihan sih masing-masing. Tetapi yang penting adalah kita mampu membaca potensi bahayanya. Oke, berarti sebenarnya kalaupun misalnya kan banyak juga ya mudik tuh milih malam hari gitu biar anggota keluarga terlelap, drivernya Ikut yang lelap. ya harusnya jangan ya Pak ya. Ya, biasanya kan gitu, udah kita berangkatnya malam aja deh, udah makan semuanya, udah tinggal tidur di Iya, mobil. iya. Itu sebenarnya teorinya tuh masih akurat apa enggak sih Pak? Terus drivernya seorang diri, cuma minta tolong ya udah yang di kursi sebelah kiri juga sebisa mungkin jangan tidur. Tapi kan ketika belakang udah sunyi, Iya. sini Ikut-ikutan, ke ke bawah. yang di sini kayak antara beradu-beradu begitu nggak sih Pak? Terus sebenarnya teorinya masih berlaku nggak sih Pak? Sebetulnya itu tadi saya nggak mau mengarahkan, tetapi lebih kepada melihat potensi bahaya. Cuman gini, kalau kita durasi berkendara pada saat terang itu 3 jam diselingi istirahat. Oke. Maksimal 3 jam. Kalau macet boleh 4 jam lah. Tapi komitmen si co-driver bilang, Mbak, Pak, masuk ke rest area istirahat. Itu harus dipaksa. Tapi kalau malam maksimal 2 jam. Wah, nggak nyampe-nyampe dong. Ya silahkan, jalannya malam. Karena ingat loh, kalian lagi harusnya tubuh beristirahat. Kalau kalian mau paksakan, nanti bangun-bangun di rumah sakit amit-amit atau di mana, iya kan? Janganlah. Oke, nah kalau misalnya nih Pak ya terkait dengan tadi kan udah disaranin ya sebenarnya mau Iya. berangkat pagi siang sore itu tergantung dengan kondisi tubuh. Tapi memang kalau malam itu ibaratnya jatahnya tubuh kita tuh Tubuh istirahat istirahat, gitu ya, iya. dengan segala keterbatasan tadi, masalah lampu dan seterusnya. Nah, boleh diinformasikan nggak sih Pak kalau jam-jam rawan berkendara atau mudik, tapi lebih ke arah mungkin jam-jam yang kayak harus dihindari karena aspek bahaya kali ya Pak ya, kayak misalnya jalur Sumatera ya kayak begitu, atau jalur Baluran daerah Jember yang kayak gitu-gitu loh Pak. Ada nggak sih jam-jam rawan yang sebaiknya lewat situ jangan di kondisi ngantuk atau di kondisi jam segitu atau gimana gitu? Ya kembali lagi, kalau kondisi rawan, misalnya dilihat dari rawan apa dulu nih, rawan kriminalitas atau rawan kemacetan. Kalau dilihat rawan kriminalitas, kita udah jelas, udah ada pos-pos kita udah gelar di titik-titik rawan. Berapa sih yang berapa kita jumlahin gelar pos itu hampir berapa ya? Kita siapin di situ 5.784 lokasi pos. Wow. Di titik-titik rawan itu, yang rawan-rawan itu. Bukan berarti rawan macet, bukan rawan kriminalitas, termasuk rawan gangguan kamtipmas, rawan kemacetan di situ. Ada titik checkpoint, di mana di rest area ada, di situ gabung, ada bengkel segala rupa digabung itu. Yang sering kita temuin itu di rest area itu bengkel Suzuki tuh. Di Cikampek sama di Larang itu ada bengkel itu. Nah itu, terus personil yang kita gelar juga hampir 145.000
bukan hampir, udah didata sama kita, udah dikeluarkan surat keputusannya 145.161. Itu Polri 76.192. Itu satuan-satuan instansi terkait itu ada yang tergabung dengan 5 pilar itu di tengah kita itu 68.969. Itu semua ada di pos-pos itu semua. Jadi kalau itu dilihat rawan kriminalitas sudah mudah-mudahan sudah tidak ada lagi rawan kriminalitas. Ya kalau dibilang rawan lakanya itu ya kembali lagi malam hari itu tubuh kita tuh sesehat apapun itu tentu jatahnya istirahat. Kita paksakan kayak gimana pun tidak bisa. Lebih makanya kalau kita memang malam hari kita mau paksakan agak terlambat ya istirahat aja. Rest area ya resikonya terlambat. Ya kenapa jalan malam? Sedangkan kita Polri sudah mengatur jam-jam CB-CB yang akan diberlakukan. Kalau misalnya padat, kalau misalnya rawan padat itu kita akan berlakukan nggak kita biarkan kok. Masa itu kendaraan macet sampai 1 jam 2 jam kita diamin nggak? Kita lihat contoh aja tahun kemarin kita berturut-turut kita dapat apresiasi dari Presiden, dari DPR bahwa Polantas bisa mengatasi kemacetan sehingga yang pulang kampung ke Jogja hanya bisa ditempuh sekian jam gitu. Pulang ke Sumatera sekian jam gitu. Yang tidak bisa kita hindari hanya 2 faktor alam. Kalau soal penyeberangan, kalau laut naik badai ya terpaksa resiko itu kendaraan harus ditunda. Gitu, itu aja. Pokoknya kita usahakan semaksimal kita berikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat yang akan harus balik, harus mudik tepat waktu. Sehingga bisa melaksanakan sholat Id di tempat yang keluarganya. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Jadi sebenarnya sudah banyak posko-posko keamanan juga yang disiapkan. Kita juga punya posko peduli mudik kok, gitu ya. Nah, terkait dengan tadi Pak, kalau misalnya di daerah-daerah mungkin kebanyakan orang udah menganggap bahwa itu rawan di kriminal atau apa gitu ya. Kan kita pulang kampung juga suka bawa buat kasih amplop, bawa barang-barang berharga lainnya. Nah, kira-kira tuh amannya gimana ya Pak? Karena kan kita mau bagi-bagi, kita juga mau tampil bagus, nanti bawa pakai perhiasan, pakai jam tangan bagus. Nah, jaga ini gimana Pak? Biar aman. Kita mau mudik atau mau mamer barang? Ya, dua-duanya. Mau mudik. Kalau dilihat rawan itu kan kita tidak tahu kapan akan terjadinya. Ya, kita tidak tahu kapanpun kita keluar ada rawan juga keluar kita. Ya sekarang bagaimana kita menjaga diri kita sendiri aja. Yang bisa tahu menyimpan barang itu adalah diri kita sendiri. Di mana kita nyimpan tahu barang itu aman. Ya nggak mungkin lah taruh gelang taruh di atas dashboard. Ya kita simpan di situ lah. Tapi kalau udah di kampung ya terserah lah. Kalau udah di lingkungan tadi dalam perjalanan kita bawa yang seperlunya aja. Kita seperlunya aja. Mau kemana sih dalam mobil? Yang penting kita di mobil itu kita duduk tenang. Cari berdoa untuk sampai selamat untuk tujuan itu aja. Oke. Nah, kalau Pak Sony ada yang mau ditambahkan Pak. Jadi barang-barang berharganya berarti kan nanti kan mau bawa banyak, mau nyawer juga. Boleh sih sebenarnya. Nanti ditaruh di mana biar aman ya Pak? Biar kita juga nggak kepikiran. Tadi Pak polisi udah bilang jangan memancing. Jangan memancing. Diumpetin aja, orang kan nggak akan tahu. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa kalau kita mudik kan kita nggak jauh-jauh dari kendaraan kan. Oke ya, jadi Suzuki Family penting juga memperhatikan waktu untuk keberangkatan, jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Oke, kita kerja dulu, apalagi masih ada ya Pak, kerja dulu deh biar nggak cuti, cutinya nggak tambah, berangkatnya malam-malam, tolong disiapkan. Nah sekali lagi kita harus ketemu sama keluarga kita di kampung halaman dalam keadaan sehat, happy, kembalinya juga harus dalam keadaan baik dan sehat, seperti itu ya. Nah. Saya mau tanya sama Pak Sony ini Pak. Saya mau tanya terkait dengan kalau misalnya Pak kita ketemu sama kita misalnya membutuhkan emergency ya, ada emergency di suatu daerah, kita nggak tahu daerah itu, yang ada warga setempat ya, yang menurut kita itu orang asing dong. Nah kira-kira tuh yang wajib kita lakukan pertama kali apa ya? Di dalam mobil nelponin kepolisian atau ngapain, berdoa atau ya udah minta tolong warga setempat, aman itu seperti apa ya Pak? Saya sih udah percaya kalau nanti mudik ini dari pihak keamanan itu udah menyebar anggotanya. Itu saya percaya sekali karena beberapa kali saya mudik ada juga saya ketemu berhenti ya di tempat yang saya tidak kenal, istirahat sekitar 3 menit, 5 menit. Nah, itu didatengin sama petugas, gimana Pak, ada masalah apa? Oh enggak, saya cuma supaya nggak ngantuk aja. Jadi sebenarnya mudik ini kita udah pasti dijamin aman lah. Kalau
Kalau ada bahaya-bahaya seperti tadi kejahatan sebetulnya minim sekali ya. Minim Yang tadi ya, sekali. jangan memancing aja. Jangan Oke, memancing. baik. Ya. Dari kita siapin juga call center ya. Nonton tolong dicatat nanti untuk rekan-rekan nih ya Pak ya. Call center NTMC Polri itu 1.500.669. SMS centernya 9119. Itu Instagramnya korlantas.ntmc. Itu kita 24 jam standby. Kita udah ada perintahkan dari Kapolri kepada Kakor untuk piket harus mengangkat ini. Jadi selama pelayanan nanti di jalanan itu aktif terus kendaraan tersebut, nomor tersebut. Mau nanya tentang apa di situ bisa dijawab. Mau nanya tentang kepastian tentang arus mudik up to yang terkini kira-kira jam berapa Pak lakukan one way, jam berapa Pak akan dibuka lajur ini, telepon sana dikasih tahu semua. Oke, nanti untuk nomor call centernya ada di bawah Iya, sini ya, iya. biar semua Suzuki Family bisa lihat juga dan bisa catat juga. Nah, tadi kan Pak Sony itu sempat bilang juga ya Pak ya, pernah berhenti di suatu daerah yang Pak Sony tidak familiar, kemudian ada warga setempat yang menanyakan ada keperluan apa Pak, gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak pas kondisi seperti itu ternyata mereka bermaksud untuk minta sumbangan gitu loh Pak, minta sesuatu. Nah, sebaiknya respon kita seperti apa ya Pak? Kalau saya sih kasih sewajarnya. Itu saudara-saudara kita juga. Iya, baik. Ya. Kayak jadi sebenarnya ya udah ya Pak daripada dibikin masalah ya. Iya, benar. Oke, berarti ya silahkan direspon ya, diperhatikan aja nih orangnya. Soalnya kan kadang kita juga worry Pak, karena takutnya ya nanti kita merespon ternyata ya ada yang bermaksud kurang baik Iya, misalnya, benar. yang kayak gitu-gitu kan Jadi ya. memang kita harus lihat-lihat daerahnya juga ya. Contohnya misalnya di tol Sumatera gitu kan, itu memang sampai sekarang masih rawan Pak, masih rawan. Tapi saya yakin di musim mudik ini penjagaan petugas banyak sih. Nah kita lihat daerah-daerahnya, kalau memang kita nggak kenal ya kita waspada, itu nomor satu. Oke. Telepon petugas itu penting, tapi mudah-mudahan dengan menyebarnya kan ada pos polisi, pos Polres dan sebagainya itu di daerah-daerah, saya yakin sekali sih. Kami kemarin Mudik ini oke. sebagai informasi juga ya Pak ya, untuk kemarin untuk lintas Sumatera itu tol dari mulai penyeberangan Merak itu sampai perbatasan Palembang kita udah survei berapa titik-titik yang di sana, delay sistemnya, tempat rest area kita gelar semua, personil di sana. Polda Lampung kita gelar semua di sana, dibantu dengan pokoknya semua polisi bantu di jalan arterinya, di exitnya, di masuknya kita gelar semua di rest area. Insya Allah mudah-mudahan aman. Amin. Ya. Kayak jadi kalau misalnya sarannya tadi jika memang ketemu warga lokal ya silahkan direspon dengan sewajarnya ya Pak ya. Jangan juga jadi kita bawaannya negatif feeling aja ya. Betul. Kita jadi yang mencurigakan dan membuat mereka tidak nyaman ya, malah itu yang jadi bahaya juga ya. Dan mungkin bisa dipastikan ya untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan panjang dan mudik itu sebisa mungkin juga berhenti di luar emergensi ya, di area-area memang ya titik-titiknya gitu. Jadi bukan di tempat yang memang ya tidak disarankan atau dilihat tingkat keramaiannya itu terlalu rendah seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, berarti termasuk juga dengan informasi seputar mudik yang up to date, apakah bisa kita lihat di Instagramnya tadi atau gimana Pak? Bisa langsung. Jadi kalau misalnya informasi mudik yang terkini, itu yang dihubungin itu 1.500.669. Terus sama SMS Center 9119 itu pasti diangkat. Oke, Mbak Tika ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Tika sebelum berangkat? Nah gini nih Mbak, kalau pas mudik ini kan biasanya memang jalanan padat, rest area padat ya kan. Nah boleh nggak sih Pak ini kalau berhentinya di bahu jalan gitu Pak, berhenti? Saya sarankan kalau untuk istirahat di bawah jalan jangan. Jangan. Lebih Soalnya, baik kita cari rest area, dekat rest area yang disiapkan. Kalau rest area penuh ya kita cari yang tepatnya lagi. Kalau nggak cari pintu keluar aja, tempat restoran-restoran itu tempat ramai. Kenapa? Kalau di bahu jalan itu kan sendirian. Nah, sendirian itu kan sendirian, nggak ada teman kanan kiri. Itu lebih baik saran saya cari tempat rest area. Kalau di bawah jalan nanti tiba-tiba juga ada yang kendaraan nyalip kiri. Iya itu Nah, Pak. itu kita jaga di situ keselamatan. Kadang-kadang kan kita lihat juga ya, kayak mau gelar tikar di Iya rest area. Pak, itu Piknik dia. piknik Pak, makan. Iya. Piknik kadang-kadang saya bilang, ini gimana ya? Saya bilang gitu. Ya, tapi kita kasih perhatian aja kepada dia, tolong dipindah. Kita jaga keselamatan dia, cari di rest area. Kalau rest area penuh, mudah-mudahan lah rest area ini udah diatur kok.
Kita udah koordinasi, kita kumpulin pimpinan Polri kita, Korlantas kita udah kumpulin pengurus-pengurus rest area. Berapa sih daya tampung rest area ini? Terus berapa lama yang harus diizinkan oleh dia? Jangan sampai dia istirahat tidur sampai besok pagi, ya kalau ya nggak kebagian dong orang. Kita dorong di situ, kita atur, kita dorong. Oke, baik. Nyambung juga sama yang Pak Sony bilang tadi ya, jam istirahatnya juga diperkirakan. Jangan udah keburu ngantuknya, udah limit terakhir, kebetulan rest areanya penuh gitu ya, dipaksakan lagi itu juga akan membahayakan. Seperti itu ya. Oke, ada lagi Mbak Tika yang mau ditanyakan kira-kira? Oh ya, nih Pak Sony Pak, ada saran nggak kalau misalnya udah capek banget di jalan, cuman ya itu rest area tadi penuh ya? Iya, gimana tuh Pak? Gini, kita boleh nggak berhenti di bahu jalan? Secara aturan boleh. Kenapa? Bahu jalan itu kan buat mobil berhenti, bermasalah, ataupun kita ada masalah, udah ngantuk banget, nggak ada alternatif daripada nabrak, berhenti. Cuman masalahnya berhentinya berapa lama, kan gitu ya? Berhenti yang ideal di situ maksimal 5 menit. Apa yang dilakukan? Stretching, senam sedikit 1 menit. Kemudian yang kedua, menstimulasi pandangan, penciuman, pendengaran 1 menit. 1 menit yang ketiga, meditasi aja sebentar, 1 menit itu cukup. Sehingga begitu masuk ke dalam cabin, melakukan perjalanan itu udah lebih seger. Baru cari rest area yang kosong, atau tadi Pak Irfan bilang cari pintu keluar kalau sampai itu penuh. Biasanya di situ ada tempat untuk istirahat. Oke, jadi ya udah itu banget ya. Iya, Berhenti dulu. jangan dipaksain. 5 menit stretching aja cukup nih Pak. Cukup. Untuk menyegarkan kembali semuanya, Iya. terus kembali menyetir lagi. Betul. Itu sudah cukup ya. Oke. Di sini kita simpulkan biar Suzuki Family itu nggak salah paham juga, bahu jalan itu memang bisa dipergunakan untuk tempat Bisa. pemberhentian, Boleh. tapi bukan untuk beristirahat jangka panjang. Iya. Ya, estimasinya kalau memang dirasa tubuhnya sudah tidak maksimal untuk mengendarai mobil lagi ya 5 menit, dan itu dilakukan bukan hanya Bukan tidur. senderan ya Pak, karena itu malah ketiduran ya, malah jadi panjang. Tapi ayo keluar dari mobil biar kena udara di luar, terus pemanasan sedikit-sedikit biar fresh lagi, biar segar lagi ya. Betul. Gitu. Karena penting banget ya bawa mobil fit yang diangkut bukan hanya barang, sekali lagi Ada nyawa. nyawa yang Iya. dibawa. Kemudian juga kita harus ketemu dalam keadaan sehat, Amin. keadaan Gitu. happy sama keluarga yang akan kita temui ya. Iya. Oke. Nah, gini Pak, terkait dengan jalan lagi nih saya Iya, mau Pak. tanya sama Pak Irwan ya Pak ya. Kan seperti yang kita ketahui bencana yang ada di Demak Semarang kemarin ya Pak, yang banjir betul, itu. ya. Ya, kita semuanya sangat berduka untuk hal itu, kita sangat prihatin akan hal itu. Nah, kira-kira Pak untuk akses itu apakah disiapkan jalur alternatif? Sudah, kita kemarin hasil survei itu kita bukan hanya di jalan tol aja, bukan di jalan arteri saja. Kita cari alternatif, jalur alternatif. Tinggal besok kalau terjadi ini apa tindakan kita? Kalau terjadi ini apa tindakan kita? Kita sudah siapkan semua. Ada, ikutin aja peraturan lalu lintas. Petugas yang akan mengalihkan arus lalu lintas. Petugas yang ngatur di situ tidak akan menyesatkan kok. Pasti dibikin lancar. Misalnya kayak kejadian kemarin, ikut ini rambu-rambu tunjuk. Kita alokasi, kita alihkan. Pasti ada jalan alternatifnya. Kita udah kita siapkan. Oke, baik. Nah, untuk mengetahui jalur-jalur alternatif itu nanti bisa dilihat dulu di mana ya? Karena kan jadi persiapan juga untuk si pemudik ya Pak, Ya, untuk kita siapkan kira-kira jalan. posko itu, petugas-petugas yang di perempatan-perempatan itulah nanti alternatif. Oke. Ya, jadi misalnya seperti yang tadi ditutup di sini, nggak mungkin kita belokin kiri nggak ada petunjuk lagi. Kita siapin rambu-rambu, kita siapkan semua. Oke, baik. Jadi kita perlu pilih rute keberangkatan juga sebelum berangkat supaya tahu medan yang akan kita temui, terus kita tahu juga misalnya baru terjadi bencana kita bisa cari tahu untuk alternatifnya. Kemudian juga untuk Suzuki Family bisa kita lihat dari Google Map juga bisa. Betul, kita bisa juga baca dari Google Maps. Nah, kemudian juga untuk Suzuki Family kita punya call center yang bebas pulsa, bisa dihubungi 24 jam, yaitu di nomor 0800 1100 800. Itu call centernya Halo Suzuki yang bebas pulsa. Kemudian selain itu kita juga ada WhatsApp-nya. Kita sebutnya namanya itu Sivia Pak. Suzuki Indonesia Virtual Assistance. Jadi bisa dapat
bisa bertanya melalui WhatsApp, nanti langsung ada feedbacknya secara cepat. Tapi call center kita itu 24 jam dan bebas pulsa, sehingga semua Suzuki Family itu bisa menghubungi kapan saja jika memang mereka merasa membutuhkan bantuan seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita juga ketahui ya Pak, tadi Bapak juga sempat bilang bahwa Presiden pun mengapresiasi untuk hasil kerja kepolisian di tahun lalu ya Pak ya, terkait dengan penyelenggaraan mudik itu sehingga bisa dikatakan sukses, dan harapannya tahun ini pun bisa sukses yang sama atau bahkan lebih gitu ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kalau tadi udah ditanya bahu jalan itu diperbolehkan hanya untuk istirahat sebentar. Kemudian juga sudah ditanyakan juga terkait dengan barang-barang yang akan dibawa gitu. Saya mau tanya Pak, kalau dari pihak kepolisiannya sendiri itu persiapannya apa Pak? Persiapan fisiknya apakah ada? Karena kan Bapak dan teman-teman akan menyebar ya Pak. Iya. Dan istirahatnya shift-shiftan gitu. Iya. Kira-kira gimana Pak? Semua anggota kepolisian kita libatkan. Semua dilibatkan, cuman ada pembagian tugasnya. Seperti saya besok ke bagian Jogja Solo, itu pecah semua, disebar semua seluruh kita. Nah, cara pengaturannya supaya kita fit ya bagi kelompok, dibagi ruku. Jadi siapa pagi sampai sore, siapa siang sampai siapa sampai malam. Komitmen yang dinas malam ya jangan tidur. Itu ada aturannya. Jadi kita siapkan semua. Oke, baik ya. Jadi bukan hanya kita doang pemudik yang harus sehat, tim kepolisiannya juga harus sehat ya, supaya nanti bisa memberikan bantuan yang gercep buat pemudik-pemudik yang membutuhkan. Nah, tadi saya sudah informasikan kalau Suzuki Family itu bisa menghubungi call centernya kalau Suzuki jika membutuhkan bantuan. Selain itu juga kita sudah punya bengkel siaga yang kita sebar di 56 titik, Pak. Jadi itu harapannya juga bisa membantu para konsumen setia Suzuki ketika mereka melakukan perjalanan panjang untuk mudik maupun untuk liburan. Jadi Mbak Tika pun termasuk nih, kalau nanti di jalan jika ada yang dibutuhkan, bengkel siaga kita itu tersebar di 56 titik. Kemudian untuk informasi lebih detailnya itu bisa juga dilihat di bengkel siaga _Suzuki. Itu Instagramnya kita. Kita akan update segala aktivitasnya di sana. Kemudian juga boleh dicek di website kita di suzuki.co.id. Seperti itu ya. Oke. Nah, Mbak Tika ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Atau saya yang boleh nanya sama Mbak Tika ya Mbak? Oke. Ini persiapan buat pulang kampung besok atau liburan besok udah seberapa jauh? Kira-kira rencana berapa lama? Seminggu ya biasanya. Nah, seminggu cukup lama ya, karena itu kayaknya ngabisin liburan banget ya. Iya, bener. Libur lebaran banget ya. Nah, mohon diperhatikan Mbak Tika, barang bawaannya tadi kita sudah dapat wawasan dan pengetahuan bahwa bawa barang perlunya, karena nanti pulangnya pasti kita bawa lagi. Nah itu bawa barangnya lebih dari sekarang harus udah disiapin. Bawanya lebih banyak bahkan gitu ya. Oke. Baik, tadi juga sudah dikasih tauin, udah diinformasikan bahwa idealnya untuk istirahat itu 3-4 jam ya Pak ya, apalagi disesuaikan dengan kondisi fisiknya kita masing-masing, jangan dipaksakan. Pengemudinya. Oh iya, pengemudinya ya. 3-4 jam. Nah, saya mau tanya terkait dengan co-driver ya Pak ya. Sebenarnya co-driver itu punya kriteria nggak Pak? Atau siapapun bisa jadi, karena saya pernah ada pengalaman juga, keluarga saya perjalanan panjang, co-drivernya nggak apa-apa, nggak bisa nyetir, yang penting matanya melek. Betul. Nah, kira-kira co-driver itu punya kriteria nggak Pak? Sebetulnya co-driver itu kan membantu si pengemudi ya. Nah, di sini si co-driver harus satu visi satu misi. Oke. Jadi nggak harus pasangan ya, suami istri, nggak harus. Kalau anak bisa ditugasin dan dia bisa menjaga si pengemudi, silakan. Takutnya malah kalau ini istri atau pasangan ya. Kemudian di perjalanan berantem. Ini ambil contoh nih Mbak ya. Kalau kita bikin journey management ya, lewat utara gitu kan. Nanti kita berhenti di 2 rest area. Kalau kita mudik bareng istri, bisa 4 kita berhenti. Kenapa? Karena apa yang ada di pikiran perempuan tuh sama laki-laki beda. Ya kan? Ya. Harusnya nggak ada di eternity ya bisa timbul tuh. Bisa timbul, sehingga ya itu hal-hal yang kayak gitu kita sepakatin. Kemudian kalau si pengemudi ternyata memang membawa istrinya dan istrinya suka belanja, nggak apa-apa, ikutin aja. Inti dari mudiknya itu kan bagaimana kita bisa nyaman, bisa menikmati perjalanan, bisa selamat ya.
Baik ya, jadi nggak ada kriteria khusus ya Pak sebenarnya untuk Nggak ada, co-driver itu nggak ya, tapi ya bisa satu Bisa. visi, satu misi, Ah, ya tujuannya sama, mau sampai di Iya. tempat tujuan dengan selamat. Jadi Iya. kalau Mbak Tika sendiri gimana tekniknya? Apakah sudah dibagi siapa yang jadi co-drivernya, siapa yang jadi driver utamanya? Jadi biasanya kalau aku sama suami ganti-gantian nih nyetir. Ya seperti yang tadi dibilang sama Pak Sony juga kan ada batasannya ya kita nyetir ya. Kalau malam 2 jam, kalau siang 3 jam. Dan selama ini memang kita juga seperti itu. Jadi kalau malam berangkat malam ya kita tahu kondisi fisik kita pasti menurun nih kalau malam. Jadi 2 jam sekali kita gantian gitu. Oke. Baik, nah terkait dengan tadi Pak, fungsinya co-driver itu kan untuk membantu ya supaya si drivernya ini Iya. tetap fokus ya, menemani perjalanannya ya Pak secara aktif ya. Nah kalau misalnya itu tergantikan dengan peran musik, jadi ya co-drivernya pasif tapi musiknya yang aktif. Nah kira-kira itu juga bisa menjadi co-driver bayangan atau gimana? Atau sebenarnya itu sudah disarankan gitu? Karena itu sebenarnya rekayasa ya. Ada musik, kemudian ada yang suka pengemudi silent ya. Kembali lagi kepada si pengemudinya. Karena kita nggak boleh memaksakan apapun maunya kita. Yang si pengemudinya maunya diem ya diem, ya kan sunyi. Yang mau ada musik. Tetapi kalau kita bicara musik, ini kan ada beberapa jenis musik ya. Dan semua musik ini pasti akan mempengaruhi emosi kita. Jadi sebaiknya volumenya tidak terlalu keras misalnya, atau pilih musik yang memang tidak mellow, tidak membuat kita agresif berkendara, tidak mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Jadi sekedar untuk dengerin aja, itu sih boleh-boleh aja, tapi ada syarat-syarat tertentu tadi. Oke baik. Nah satu lagi Pak, sama nih kurang lebih masih sekitaran co-driver. Tapi misalnya Pak, kita itu kan zaman sekarang kan apa-apa diposting dong Pak, Iya. di sosial media biar Betul. eksis dong. Nah kadang termasuk dengan aktivitas kita menyetir pun kita suka sambil nyalain video biar jalan tol yang lurus itu kelihatan, nanti kita bisa posting dengan baik sound. Nah sebenarnya hal itu disarankan atau gimana Pak? Boleh nggak tetap berkonten-konten ria ketika seperti Kuncinya itu? kan jangan sampai mengganggu. Jangan sampai mengganggu. Tapi kalau misalnya di jalan tol Pak, ya dipasang aja sih. Iya, Itu boleh, nggak ada masalah. Oke. Kalau si pengemudinya, kuncinya kan pengemudinya. Kalau pengemudinya merasa ya udah silahkan aja, nggak ganggu gua dan gua tidak terdistraksi, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting intinya supirnya tidak terganggu pandangan, gitu aja. Ya, Pak. Iya. Dia fokus dengan supir ya supir. Kalau misalnya beliau mau yang sebelahnya mau bikin TikTok ya nggak ada larangan. Kan nggak mengganggu konsentrasi supir. Intinya kan supir fokus. Oke, baik ya. Jadi ya boleh-boleh aja. Karena Mbak Tika ini juga konten creator, Pak. Jadi saya mewakili nih. Ya, soalnya siapa banyak- tahu tetap mau update ya. Iya. Jadi ternyata boleh asal tetap fokus, Mbak. Iya, kadang sering banyak itu ya sering kelihatan di konten tuh nyetir sambil. Wah itu ya itu jangan. Silakan pakai alat bantu ya. Jadi tetap bisa Masa fokus. sebelah nyetir. pegang setir pegang HP. Gitu. Karena ada caranya teknik pengemudi itu harusnya ten to dibilang. Jangan itu Ah, ten iya. to. Oh ya, ini Pak mau tanya ke Pak Sony nih. Jadi aku pernah diinfo nih sama teman-teman di komunitas Suzuki gitu tentang bahaya microslip nih Pak. Jadi sebenarnya microslip itu gimana sih Pak? Jadi ketika kita berkendara jarak jauh, PR-nya itu tadi ya, emosi jadi lelah atau lagi ngantuk gitu ya. Nah ini ada dua nih penyakitnya kalau nggak lelah ngantuk. Karena ini dua berbeda nih. Kalau lelah itu yang terjadi adalah microslip. Microslip itu kondisi di mana si pengemudi ini sudah otaknya tertidur tapi secara fisik dia bangun. Tapi kalau ngantuk dia benar-benar tidur. Reaksinya berbeda. Kalau dia ngantuk kecepatannya melambat. Gerakan mobilnya ke kanan ke kiri, ya kan? Ya kalaupun kecelakaan itu biasanya nggak sampai fatal. Tetapi microslip, lelah berlebihan, kita nggak mau istirahat, biasanya kita akan mengeluarkan apa yang ada di diri kita, yaitu tadi meningkatkan adrenalin dengan ngegas kan. Nah di saat kita ngegas kita merasa itu sudah bangun, padahal harusnya tubuh itu udah harus shutdown, yaitu terjadilah microslip. Jadi dua hal yang berbeda tetapi sama-sama berbahaya. Lebih baik kita memutuskan untuk istirahat saat ngantuk, jangan kita putuskan istirahat saat lelah. Ya, ini berbeda ya. Lebih baik kita putuskan begitu saat ngantuk kita istirahat. Karena kalau kita masih ngantuk kita bisa tahan nih.
Tapi kalau saat lelah itu udah selesai. Tubuh emang harus sudah istirahat. Oke. Ada pencegahannya gitu nggak Pak sebelum nanti? Pencegahan sih istirahat berkala ya. Istirahat berkala, kemudian istirahat yang efektif ya. Kalau saya durasinya bisa dipilih misalnya 15 menit, 30 menit atau bahkan tidur. Tapi kalau kita putuskan tidur, kita sebaiknya minum kopi dulu sebelum tidur. Supaya begitu bangun 1 jam itu ada dapat 2 booster, bangun tidur sama kopi. Karena salah loh ketika kita minum kopi terus kita nggak ngantuk, itu salah. Oh, Karena efek dari kopi itu kan 1 jam setelah minum. oke. Gitu. Jadi lebih baik kita istirahat, jangan tunggu lelah. Istirahat memang kalau sudah waktunya. Oke, ya. Jadi bukan, sekali lagi di sini kita tekankan karena memang arus mudik kali ini diprediksi meningkat. Kemudian juga kita mau tekankan bahwa ayo teman-teman, kita harus mudik yang aman, mudik yang nyaman. Iya. Ya, jadi silakan disiapkan sekali lagi, pastikan kendaraan yang akan digunakan dalam keadaan fit. Kemudian pastikan juga fisiknya kita yang tahu ya Pak ya kelemahan dan batasannya ya, seberapa kuat kita bisa bertahan melek sama enggak. Tapi jangan sampai di tahap paling akhir, justru harus diantisipasi ya. Jadi jangan nunggu lelah banget baru ambil waktu, tapi sebelum sampai di saat di kelelahan itu harusnya kita sudah bisa baca tubuh kita nih, butuh istirahat, butuh kopi, butuh angin segar. Jadi silahkan untuk berhenti sejenak, stretching sebentar, silahkan kalau memang mau peregangan sebentar atau minum yang seger-seger gitu ya, itu diperbolehkan juga. Oke. Nah, tapi saya boleh nanya satu Pak, kalau misalnya kita berhenti kemudian beristirahat, itu sebaiknya mobilnya dalam keadaan nyala atau mati Pak? Karena kadang kita mau adem ya, ya nggak? Saya tuh Mungkin Pak Sony ya? sebenarnya kalau berhenti kan bebas-bebas aja ya, mau nyala atau mau mati bebas. Biasanya kita menyalakan mesin itu harapannya supaya AC bekerja sehingga kabin ini lebih sejuk kan. Tapi yang salah adalah ketika kita tidur misalnya di rest area, di dalam kabin karena musola penuh, tempat istirahat nggak ada, dia tidur di dalam kabin, AC-nya nyala. Itu yang salah. Boleh nggak? Boleh. Tetapi ada tapinya nih. Ya. Pertama ada yang nungguin. Yang kedua, kacanya dibuka. Karena yang ditakutkan adalah ketika kita keracunan, itu nggak ada tanda-tandanya Mbak. Tiba-tiba ngantuk, lemes, hilang. Ya. Itu yang bahaya. Jadi yang penting ada yang nungguin, kemudian kacanya dibuka. Oke, kita masuk ke dalam segmen khusus yaitu Suki Min. Suzuki Family bertanya dong Min. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke Mimin Pak. Saya bacakan ya Pak. Nanti boleh dijawab sama bapak-bapak di sini. Nah, pertama nih pertanyaannya, gimana kalau di jalan ada ambulans atau mobil pemadam kebakaran yang melintas? Mana yang harus didahulukan Pak antara kedua mobil ini? Kemudian apakah memang ada urutan prioritasnya? Kayaknya lebih tepat ke Pak Irwan ya? Iya. Silakan Pak Irwan. Ada urutannya. Itu di pasal 135 itu dikatakan bahwa urutan yang pertama itu mobil pemadam. Kenapa mobil pemadam? Karena dia harus mendatangkan TKP, belum ada yang ditolong. Sedangkan kalau ambulan itu korbannya sudah ditolong, sudah ditangani dalam ambulan. Itu. Terus yang kedua, iring-iringan kepala negara. Mau disebutin? Nggak usah ya. Ya, jadi itu. Jadi pertama adalah mobil pemadam kebakaran, terus yang kedua baru ambulan. Itu alasannya. Oke, baik. Jadi kalau udah dengar suara sirene ya idealnya adalah kita membuka jalan ya Pak. Kemudian Ya. buntutin boleh Pak? Jangan. Itu yang sering terjadi nggak? Iya. Ya. Jadi persilahkan mereka untuk mendapatkan jalan yang lancar ya Pak ya, karena memang itu emergency. Oke, kita masuk ke Suki Min yang kedua. Suzuki Family bertanya dong Min, gitu ya. Next, sudah. Pertanyaannya, wah terkait dengan asuransi nih. Apakah ada asuransi saat di perjalanan? Apakah asuransi hanya di tol atau seperti apa Pak asuransi yang bisa didapatkan pengendara ketika mudik? Kalau asuransi kan udah tergantung melekat pada orang ya. Kalau asuransi kecelakaan sudah ada di STNK itu ya kan. Terus apalagi kalau asuransi keselamatan
ada pada diri kita sendiri ya. Tapi kalau di sini apakah ada asuransi saat perjalanan? Apakah asuransi hanya di tol? Seperti apa? Kalau asuransi di kendaraan ketika terjadi kecelakaan itu ada asuransi jasara harja. Itu hanya itu aja. Yang lainnya asuransi milik pribadi masing-masing ya. Oke, baik ya. Jadi asuransi pribadi kemudian asuransi jasara harja ya Pak ya. Baik. Kita masuk ke Sukimin ketiga. Banyak netizen yang nanya nih. Boleh Mbak Tika bacain pertanyaannya perwakilan netizen? Oke. Beberapa kasus barang bawaan di kabin terlalu banyak sehingga ruang bagi pengemudi jadi berkurang. Bagaimana ruang atau space pengemudi yang disarankan seperti apa atau seberapa besar? Ya, pertanyaannya sebenarnya gampang-gampang susah ya. Ini masalah habit ya. Habit dari penumpang sama pengemudi. Yaitu tadi, di mana penumpang harus ditempatkan, di mana barang harus ditempatkan. Kemudian jangan sampai overloading, overdimensi. Itu kemudian pastikan bahwa barang yang dibawa ini memang tidak mengganggu keseimbangan kendaraan, tidak mengganggu visibilitas dari pengemudi. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Irwan? Ya, itu intinya. Kalau bawa kendaraan jangan sampai mengganggu si pengemudi, itu aja. Kalau misalnya cara membawa kendaraan sudah ditentukan berapa kendaraan tersebut diizinkan kendaraan tersebut, dan kalau misalnya sedan sudah jelas bahwa kendaraan ada di bagasi, udah semua udah ditentukan itu standarnya. Itu yang penting jangan sampai dia kadang-kadang supir udah mepet-mepet nih tambah orang, tambah lagi nih orang sini satu. Nah itu jangan, itu aja. Baik. Sudah semua udah diatur kok. Baik, jadi bijaklah ya dalam membawa barang-barang yang diperlukan gitu ya. Baik, kita masuk ke masih segmen Sukimin keempat. Suzuki Family bertanya dong Min. Pertanyaannya, berapa sih kecepatan yang aman di tol saat terjadi hujan deras? Dan apa saja tips dan trik untuk menghindari aquaplaning? Nah ini kalau di tol kan kadang kalau hujan deras malah jadi challenge-nya orang untuk memacu gak sih? Nah kira-kira gimana jawabannya Pak? Pertama mungkin dari Pak Irwan ya. Dari sisi aturan nanti dilengkapi Pak Sony. Berapa sih kendaraan di jalan tol itu udah ditentukan oleh rambu-rambu. Maksimal 100, kecepatan minimal 60, 80. Tapi jangan bilang maksimal 100 terus kita boleh 100 terus, kita lihat situasinya. Jangan, kita lihat tahu kendaraan kita, kondisi kendaraan kita. Kalau kita paksa lari 80 nggak kuat ya jangan. Tetapi jangan juga di bawah 60 atau di bawah 80. Yang dibilang aquaplaning itu atau sih air itu genangan air. Genangan air tuban. Nah, itu yang sering kita rasakan aquaplaning itu bahaya. Jadi kalau kecepatan ada genangan air, kalau kita kecepatan tinggi itu bahaya. Menurut saya itu lebih baik kita atur kendaraan itu. Mungkin ada tambahan. Oke, tambahan dari Pak Sony Pak. Jadi kalau di tol itu kan ada kecepatan minimal, ada maksimalnya ya. Minimal 60, maksimal 80. Yeah. Atau kita mau 100 boleh. Tapi usahakan itu hanya saat menyusul. Oke. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi hujan? Semakin deras hujan, semakin kecepatan kendaraan kita kurangi. Semakin deras. Yeah. Jadi boleh nggak 40? Boleh. Boleh 40. Pandangannya semakin pendek, boleh nggak 30? Boleh. Karena semua itu pasti akan melambat ketika hujan. Dan harus diwaspadai adalah aquaplaning. Aquaplaning itu terjadi salah satunya adalah kecepatan yang tinggi. Ban yang botak, reaksi pengemudi yang agresif, kemudian ada yang jalan bumpy yang bergelombang, dan di situ akan berpotensi aquaplaning. Nah, salah satu kita menghindari aquaplaning adalah tadi mengontrol kecepatan, yang kedua mengontrol jarak, yang ketiga mengontrol emosi. Oke, terima kasih Pak Sony. Oke, kita lanjutkan ke Sukimin 5. Suzuki Family bertanya dong Min. Oke, ini pertanyaannya. Mbak Tika boleh dibantu dibacakan Mbak perwakilan netizen ya Mbak? Oke nih. Apakah ada prosedur untuk kendaraan mobil pribadi saat melakukan penyeberangan? Sebaiknya menunggu di mobil atau di ruang tunggu kapal? Nah, ini gimana Pak? Ya, mungkin dari dua sisi secara aturan dan Pak. secara Jadi keselamatan. prosedur untuk nyebrang, pertama saya sering
ke Sumatera ya lewat Merak bolak-balik ya karena istri orang Palembang. Nomor satu adalah ketika cuacanya nggak bagus itu ombaknya tinggi. Oke. Sekalipun saya sudah di antrian, saya tidak mau terpancing emosi untuk nyebrang. Kalau kondisi ombaknya tidak tinggi baru saya mau nyebrang. Itu nomor satu. Yang kedua, ketika kita harus di ferry kemudian lebih baik di mobil atau di ruang tunggu, itu wajib ada di ruang tunggu, tidak boleh ada di dalam kabin. Ketika ada di dalam kabin kendaraan, otomatis kan AC yang mesti hidup tadi. Iya. AC hidup, kemudian ada knalpot. Asap knalpot itu mengganggu kan kesehatannya. Ada bus, ada truk, ada mobil diesel, ada mobil bensin segala macam. Untuk menghindari itu sebaiknya kita masuk ke dalam ruang tunggu yang ada di kapal. Oke ya, jadi silakan disesuaikan dengan kondisi alam ya Pak, berarti ya untuk masuknya. Kemudian juga disarankan untuk tidak di dalam mobil ya Pak, karena nanti mobilnya nyala di luar juga. Oke, baik. Ada yang mau tambahkan Pak Irwan? Sama ya? Sama. Oke, kita udah satu suara. Nah, kalau dari pertanyaan tadi saya mau tanya, nah kalau misalnya kita tinggalin mobilnya, kita kan nggak di mobil ya Pak, berarti disarankan untuk keluar. Nanti barang-barang kita gimana Pak? Pasti kita kan ibu-ibu rasanya tuh pengen aman semuanya, kayak kalau bisa semua di depan mata gitu loh Pak. Gimana dong? Percayakan pasti aman. Pasti aman ya Pak ya, pasti aman. Oke, terima kasih. Oke, gimana Mbak Tika, semakin yakin dong persiapan untuk mudiknya karena sudah dijelaskan dari sisi aturan lalu lintas juga dari gimana untuk keselamatan si pengendara dan tata cara ya yang aman gitu. Gimana? Udah semakin yakin dong? Iya pastinya, dan ternyata emang banyak yang aku sebenarnya juga belum tahu ya ternyata ini aturan-aturan di jalan, kayak nggak boleh berhenti di bahu jalan sampai ketiduran kayak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika, terima kasih Pak Irwan, terima kasih juga untuk Pak Sony ya. Sama-sama. Oke, kita masuk ke penghujung acara. Kita punya kuis dan kita akan bagi-bagi hadiah kepada 10 orang yang beruntung dengan jawaban yang paling lengkap, paling akurat, dan paling cepat. Jadi jangan sampai nonton podcastnya dipotong-potong karena semua jawabannya ada di dalam podcast kita dari awal sampai akhir. Saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa saja yang perlu kita siapkan sebelum mudik atau liburan biar di perjalanan lebih aman, nyaman, dan sampai dengan selamat di tujuan? Jadi Suzuki Family silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan umumkan pemenangnya di Instagramnya Suzuki. Jadi ditunggu ya. Jawaban yang akan kita anggap pemenang itu adalah jawaban yang paling lengkap, paling benar, dan paling sesuai dengan tips dan trik yang kita sudah bahas dari awal segmen tadi sampai dengan yang terakhirnya. Oke, kita sampai di penghujung acara. Kita akan dengarkan kira-kira nih pesan-pesan dari para expert kita untuk Suzuki Family yang akan melakukan perjalanan mudik juga liburan di tahun 2024 ini. Dari Pak Irwan, ada yang ingin disampaikan Pak pesan-pesannya? Baik, kami dari kepolisian menyarankan kepada masyarakat yang akan melaksanakan arus mudik baik pun arus balik, yang menggunakan kendaraan harus diperhatikan siap kendaraan, siap kesehatan, dan siap orang pengemudinya. Terus jaga jarak, tidak usah harus kebut-kebutan, tujuannya sama, kita tujuannya sama, sampai tujuan di kampung, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Irwan. Dari Pak Sony Pak, pesan-pesannya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi pesan-pesan dari saya gini, jadikan mudik ini sebuah momen yang bahagia ya. Gimana caranya menjaga keselamatan? Cara yang efektif yaitu melakukan 5 langkah defensive driving. Yang pertama adalah kita jaga kecepatan kita jaga jarak kita, jaga emosi supaya stabil dan fokus berkendara. Kemudian memastikan bahwa kita mampu berkomunikasi dengan pengendara lain. Yang kelima, melakukan mempersiapkan antisipasi supaya hal-hal yang tidak kita rencanakan, yang tidak ada di dalam agenda kita bisa lakukan perbaikan atau sebuah yang lebih selamat lagi. Oke, terima kasih Pak Sony.
Hati-hati di jalan nanti buat Mbak Tika ya. Tapi Pak Sony sama Pak Irwan akan ada rencana mudik juga. Oh, kalau Pak Irwan bertugas menjaga kita. Nggak bisa kita. Ya, Pak Irwan bertugas menjaga kita. Pak Sony ada rencana mudik atau perjalanan liburan? Rencananya saya mudik ke Jakarta. Oh, mudik ke Jakarta. Oh, baik, mudik ke Jakarta. Baiklah Suzuki Family, kita sudah selesai di podcast kita kali ini. Kembali kami ingatkan bahwa Suzuki menyediakan 56 titik bengkel siaga untuk roda 4. Kemudian juga ada 10 titik bengkel siaga untuk roda 2 yang bisa dinikmati oleh Suzuki Family selama perjalanan mudik atau libur lebarannya. Di mana periodenya berlaku antara tanggal 5 sampai dengan 14 April 2024. Informasi lengkapnya bisa dilihat di Instagram kami @bengkelsiaga_Suzuki. Semua informasi terkait dengan bengkel siaga dan persiapan mudik teman-teman bisa dilihat di Instagram kami. Baik, sudah selesai podcastnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya Pak Irwan di tengah kesibukannya mempersiapkan jalur terbaik untuk para pemudik. Terima kasih untuk Pak Sony juga untuk masukannya yang sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Mbak Tika udah berbagi pengalaman mudiknya. Semoga yang mudik berjalan lancar. Kemudian Pak Sony liburannya juga happy dan Pak Irwan semangat ya Pak bertugasnya. Insya Allah. Liburannya setelah bertugas ya Pak. Iya. Oke. Bertugas, ada tugas lagi. Baik, kita yel-yel sama-sama ya Pak. Siap. Dan Mbak Tika ketika saya bilang Suzuki kita semua Yaruki Iya, gitu ya. Yaruki. 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 Tangannya sambil gini. Kalau Yaruki. 3 kali boleh? 3 kali. Yaruki, Yaruki, Yaruki gitu. Kita boleh lihat situ ya. Suzuki, Yaruki, Yaruki, Yaruki.